selanjutnya adalah query lanjutan oleh Karina Firdausi Saifuddin, NRP 7411030043 dengan dosen pembimbing Parengga Asmara Eskom.Acah. Pokok bahasan. Pokok bahasannya adalah subquery dan penggunaannya. Subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam klausa from, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan klausa with. Tabel yang akan digunakan yaitu tabel department dengan department ID, department name, manager ID, and location ID. Table employees dengan employee ID, first name, last name, and department ID. Kemudian tabel job history yang berisi employee ID, start date, end date, job ID, and department ID. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Contohnya, select from where, di mana select from where-nya dalam sebuah where. Berikut posisi penulisan subquery dalam SQL command. Select list from tabel where expert operator select list from tabel. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ini adalah contoh penggunaan subquery. Dengan select last name from employees, where salary lebih dari select salary from employee, where employee ID is 149. Hasilnya, last name yang keluar adalah 6 row selected, yaitu King, Kochar, Jihen, Abe, Hussein, and Hafiz. Subquery banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai multiple row dan multiple column. Berikut contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Main query, where manager ID, department ID in subquery 190, 102, 60, 124, 50. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembanding berpasangan, yaitu pairwise comparison subquery, di mana select employee ID, manager ID, department ID from employee where manager ID, department ID in select manager ID, department ID from employee and where employee ID in 178 dan 174 and employee ID not in 178 dan 174. Pembanding tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery, di mana manager ID in select manager ID employee dengan where employee ID in 174141 and department ID in select department ID from employee where employee in 174141 and employee ID not in 174 and 141. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa digunakan dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa from, di mana from employee, A, select department ID, average salary, diganti cell FD, from employee, group by department ID dengan nama B. Hasilnya, last name, salary, department ID, and salary average dengan 7 row selected. Query di atas menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Berikut ini contoh penggunaan skalar subquery dalam ekspresi case. Case, when department ID sama dengan select department ID from department where location 1800.
Dan berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi order by selected department name from department G, where E.department ID sama dengan D.department ID. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk memproses baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Pertama, ambil baris dari outer query, jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, dan gunakan nilai inner query untuk qualify dan disqualify baris kandidat, dan kembali lagi ke baris dari outer query. Berikut adalah penulisan dari korelasi subquery. From tabel outer, where column 1 operator select column 1, column 2 from tabel 2, where expert 1 sama dengan outer.expert 2. Berikut contoh dari penerapan korelasi subquery, di mana from table 1 outer, where column 1 operator select column 1, column 2 from table 2, where x1 sama dengan outer x2. Korelasi subquery digunakan untuk mengupdate baris, disebut juga dengan subquery korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Dengan update tabel 1 alias 1, set column, select expression from tabel 2 alias 2, where alias 1 column sama dengan alias 2 dot column. Contoh, update employee E, set department name, select department name from department G, where E.department ID sama dengan D.department ID. Sedangkan untuk melakukan delete suatu baris dapat dilakukan dengan format penulisan seperti berikut. Delete from table 1 alias 1, where column operator select expression from table 2 alias 2, where alias 1 dot column sama dengan alias 2 dot column. Contohnya, delete from employee E. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false, dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh penggunaan exist. Where exist, select X from employee where manager ID sama dengan outer.employee ID. Hasilnya adalah 8 row selected. Contoh penggunaan non-exist. Select department ID, department name from department G, where not exist select H from employee where department ID sama dengan G.department ID. Maka akan keluar hasil 1 row. Penggunaan clause with. Dengan menggunakan clause with, kita dapat menggunakan blok query yang sama pada statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Berikut contoh penggunaan clause dengan with. With department cost AS, select department G name, sum E.salary as department total from employee E department G, where E.department ID sama dengan D.department ID. Group by D.department name. Average cost as select sum department total count as department average from department cost. Select bintang from department cost department total lebih dari select department average from average cost. Ordered by department name. Latihan soal. Buat query untuk menampilkan nama dan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki komisi. 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal dimulai masuk, year date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama co-chair. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali huruf T.
Buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. Cara pertama menggunakan operator non-exist. Apakah pertolongan dapat dibacakan dengan menggunakan not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Jika tidak, mengapa? Buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji dari pegawai tempat dia bekerja. Buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega teman departemen di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai, dan nama departemen dari semua yang ada. Buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan perusahaan. Gunakan klausa with untuk menuliskan query tersebut. Beri nama summary. Buat query untuk menampilkan semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua kelas sales manager job ID sa_man untuk berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.